Pembicaraan pun diakhiri dengan ia yang bersedia memberikan bantuan apapun asalkan klan Kibo mau bekerja sama dengannya. Kembali ke tempat Tangsan, ia mendapatkan informasi bahwa lawannya besok adalah Akademi Qinghuo, sebuah akademi yang fokus pada satu jenis roh pelindung, yakni elemen api. Sementara sejauh ini kita tahu kalau roh pelindung rumput biru perak Tangsan sangat lemah terhadap kekuatan tersebut. Jadi untuk mengatasi hal itu, ia berinisiatif memanggil Mang Hojun untuk membantunya berlatih demi memperkuat roh pelindungnya agar lebih tahan terhadap panas dan serangan api. Keesokan harinya, seluruh tim Sri Lanka pun berangkat menuju arena turnamen untuk melawan akademi berelemen api tersebut. Di sini nampak tim Sri Lanka mulai takabur dengan mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan pertarungan dengan mudah karena kekuatan mereka yang telah meningkat pesat setelah memakan obat dewa dari Tangsan. Juga mereka sangat percaya diri karena roh pelindung Tangsan kini telah kebal terhadap serangan bertipe api. Pertandingan kali ini masih Battle Royale 5 versus 5. Tim Sri Lanka maju ke arena dengan masih menyisakan Dai Mubei dan Mang Hojun sebagai senjata rahasia untuk melawan CQ. Di sini Tangsan sudah kelewat overconfident karena sebelumnya telah menang 2 kali berturut-turut. Ditambah lagi baginya serangan api kini bukan lagi jadi masalah karena roh pelindungnya sudah bermutasi, mampu menahan serangan lawan dengan cukup mudah. Melihat hal itu, para pengguna elemen api kini mengubah strategi yang awalnya fokus dari depan, mereka kini berpencar mengelilingi tim Sri Lanka dari berbagai sudut. Tangsan pun bertindak cepat dengan mengeluarkan jaring tali akar berbentuk sangkar untuk melindungi timnya dari serangan berbagai arah. Dan benar saja, dalam sekejap kobaran api pun langsung menyambar mereka. Namun Tangsan nampak tenang-tenang saja karena ia yakin kalau pertahanannya mustahil untuk ditembus. Sebagai pemimpin, ia masih menahan anggota timnya untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Sayangnya, kali ini ia salah perhitungan. Terlihat satu persatu anggotanya mulai jatuh pingsan karena udara yang semakin menipis. Sepulangnya dari pertandingan, mereka terlihat sangat terpukul dan masih belum percaya kalau mereka telah dikalahkan. Hingga tak lama setelah itu, Master Xiao datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hukum fisika mengatakan bahwa nyala api akan terus-menerus membakar oksigen di dekatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan api kecil yang seketika mati saat tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Sama halnya dengan apa yang menimpa mereka di arena. Dengan mengisolasi satu tim di dalam jaring Tangsan, maka mereka tak akan mendapatkan suplai oksigen karena serangan api dari lawannya terus membakar oksigen yang tersisa. Dan jika sudah demikian, maka tinggal menunggu waktu sampai mereka hilang kesadaran karena sudah kehabisan oksigen untuk bernafas. Satu persatu dari mereka pun kena semprot dari Master Xiao, terutama Tangsan sebagai pemimpin tim yang malah menggali kuburannya sendiri. Kekuatan roh pelindungnya yang memiliki ketahanan terhadap api tidak bisa ia manfaatkan dengan baik dan justru berbalik menjadi kelemahannya. Terlebih lagi sikap arogan mereka yang sedari awal meremehkan musuh menjadi alasan utama dari kekalahan mereka pada hari ini. Sementara itu, ayah Ning Rongrong mendatangi tempat mereka dan memuji Master Xiao yang sudah bertindak tegas untuk mendidik para muridnya. Ia lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia mengirim putrinya masuk ke Akademi Sri Lanka, serta mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang Master Roh yang ingin menjalin kerjasama dengan mengancam klan mereka. Di waktu yang bersamaan, Tangsan dan kawan-kawan mulai merenungi kesalahannya, sampai akhirnya mereka kompak untuk bangkit dengan belajar dari pengalaman pahit di masa lalu. Singkat cerita, setelah acara tersebut, Oishike pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang untuk perlengkapan senjatanya. Namun tanpa ia sadari bangsawan Tiando yang kemarin mengikutinya. Ternyata ia telah cukup menyelidiki Oishike yang sangat hobi dengan dunia teater. Di sini ia bermaksud mempengaruhinya untuk mengejar cita-citanya tersebut dan meninggalkan Akademi Sri Lanka. Ia berjanji akan memfasilitasi Oishike dengan berbagai macam perlengkapan teater, juga akan memasukkan Oishike ke sebuah kelompok teater yang sangat terkenal di kerajaan Tiando jika Oishike mau menurut. Di malam harinya, Tangsan dan kawan-kawan tengah membicarakan strategi untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Di tengah diskusi tersebut, Oishike menyela untuk menceritakan tawaran dari anggota bangsawan tadi siang. Ia lalu memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berjuang bersama timnya di Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, hari pertandingan pun telah tiba.
Kini akhirnya datang saatnya di mana mereka akan melawan Akademi Changhui yang dianggap sebagai lawan terberat di babak kali ini. Jenis pertandingan kali ini adalah Battle Royale. Namun sedikit berbeda dari sebelumnya yang membatasi perwakilan hanya 5 orang, jenis pertandingan kali ini memperbolehkan seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Sehingga mereka bertujuh pun sepakat untuk bersama-sama naik ke arena. Sementara di pihak Akademi Changhui masih sama dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilannya. Aturan pertandingan kali ini sederhana, semua anggota diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Namun Akademi Changhui tetap sama, hanya mengirimkan Sikyu seorang. Sementara di sisi lain, semua anggota Sri Lanka serentak maju memperlihatkan hasil latihan mereka selama ini. Akan tetapi ketika Tang San nyaris memulai serangan pertamanya, tiba-tiba Sikyu mengangkat tangan dan malah mengatakan kalau ia mengaku kalah. Semua orang pun dibuat sangat kebingungan. Pertandingan akhirnya dihentikan karena Akademi Changhui telah menyerah sehingga tim Sri Lanka dinyatakan sebagai pemenang. Selepas itu, Sikyu secara diam-diam menemui Tang San dan mengatakan bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah bagian dari rencana Xinian. Xinian mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Akademi Sri Lanka dan ingin melihat potensi mereka di final turnamen kali ini. Sementara untuk Akademi Changhui sudah sangat percaya diri akan tetap bisa masuk final karena cuma kalah 1 kali. Di waktu yang bersamaan, bangsawan Tiando bersama sejumlah prajurit datang mengepung kediaman putra mahkota. Di sini ia mencurigai kalau putra mahkota kerajaan Tiando pikirannya sedang dimanipulasi oleh seseorang. Dugaannya ini bukan tanpa alasan. Menurutnya perubahan sikap putra mahkota yang sebelumnya selalu menentangnya dan mati-matian membela Sri Lanka kini seakan-akan sudah tidak peduli akan hal itu. Sampai akhirnya ia diajak masuk ke dalam ruangan. Sontak ia sangat terkejut saat melihat ada 2 putra mahkota. Putra mahkota yang palsu pun menunjukkan wujud aslinya yang sudah kita tahu bahwa ia adalah Hulena. Mengetahui hal itu, anggota bangsawan itu langsung bergegas lari keluar dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Hulena. Namun ternyata di luar seluruh prajuritnya telah dikalahkan oleh pasukan putra mahkota. Dan justru si bangsawanlah yang dituduh sebagai pemberontak karena ia tidak bisa membuktikan ucapannya.